Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Vivo Y91. Kasusnya adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya. Mohon maaf, ini untuk layarnya agak gelap ya. Mungkin kontrasnya atau terang cahayanya ini dikecilkan, jadi tidak begitu jelas di kamera. Kita coba untuk zoom. Ini ya, ada tulisan masukkan sandi, lupa sandi kunci layarnya. Ini serinya adalah Vivo Y91. Tapi untuk lebih jelas lagi, nanti kita akan cek seri dari model numbernya. Bagaimana cara mengetahui seri handphone Vivo jika dalam posisi lupa kunci layarnya seperti ini? Kita bisa mengeceknya menggunakan recovery mode dan kita bisa buka file recovery lognya. Di situ nanti akan ada seri atau model number dari handphone Vivo ini. Kemudian bagaimana cara langkahnya untuk mengecek model number tersebut? Kita akan coba praktikan. Sebelumnya kita harus masuk dulu ke recovery mode. Berarti kita harus mematikan dulu handphone ini. Tekan tombol power aja, kemudian matikan handphonenya. Setelah itu kita akan masuk ke recovery mode dengan menekan kombinasi tombol, yaitu tombol volume atas dan tombol volume bawah. Kita tekan secara bersamaan sampai handphone ini masuk ke recovery mode. Ini dia sudah masuk ke fast boot mode, kita arahkan ke recovery mode. Turunkan aja dengan tombol volume bawah, tekan tombol power untuk OK, sampai handphone restart, kemudian masuk ke recovery mode dengan tampilan menu-menu pada recovery mode handphone Vivo Y91 ini. Oke, ini dia sudah muncul Vivo Recovery. Kita masuk ke Advanced Option, kemudian masuk ke bagian View Recovery Log. Di bagian atas sendiri ada file dengan nama recovery.log. Bisa kita klik file recovery.log ini dan akan muncul banyak kode-kode recovery lognya di sini. Untuk mencari model numbernya, kita harus mencari kode dengan awalan huruf P dan D. Jadi huruf PD, kemudian diikuti angka dan huruf lagi di belakangnya. Bisa kita scroll terus ke bawah sampai kita ketemu tulisan PD. Biasanya huruf besar ya, PD sekian-sekian, kemudian huruf lagi. Kita coba scroll lagi, ini belum ketemu ini. PD berapa ya untuk Vivo yang aku pegang ini? Jika kita tidak tahu serinya, maka kita bisa tentukan dari model numbernya. Ini dia, sudah muncul ya, PD1818EF. Jadi seri handphone ini adalah PD1818EF. Kemudian untuk dapat serinya Vivo Y berapa, kita bisa browsingkan di Google. Sudah kita dapatkan untuk model numbernya adalah PD1818EF. Setelah kita browsingkan di Google, hasilnya adalah Vivo Y91 dengan chipset Qualcomm. Ini dia PD1818EF. Kemudian setelah kita dapatkan model numbernya, kita akan tahu serinya. Vivo PD1818EF adalah Vivo Y91. Buat Vivo seri lain, silahkan caranya sama, masuk ke recovery mode, kemudian akses saja file recovery log. Oke, sekarang kita akan kembali dulu, kita akan matikan dulu handphone ini. Untuk Vivo PD1818EF atau Vivo Y91, menghapus polanya bisa kita lakukan menggunakan MRT dongle. Tapi sebelumnya kita bongkar dulu handphone Vivo ini untuk melakukan test point masuk ke ideal mode 9008. Bongkar casing belakangnya harap hati-hati karena di sini untuk kabel sidik jarinya atau fleksibel sidik jari fingerprint ini dia terkunci oleh penutup mesin, ada seng ya, ada besi seng di situ. Kita harus bongkar dulu sengnya menggunakan obeng, baut-bautnya kita lepaskan, kemudian kita bisa congkel soket sidik jarinya. Hati-hati, jangan langsung kita cabut karena nanti kalau putus nombok ya, kita rugi di situ. Oke, kita coba untuk cari titik test point-nya. Pada Vivo Y91, titik test point-nya adalah ini, di samping soket fingerprint-nya. Di sebelah kiri soket fingerprint, ini dia. Dua titik test point pada Vivo PD1818EF atau Y91 adalah dua titik ini. Kita bisa gunakan pinset atau besi melengkung semacamnya untuk menghubungkan dua titik test point ini masuk ke ideal mode 9008. Bagaimana cara test point untuk masuk ke ideal mode yang paling aman? Nanti akan kita praktekkan lengkap.
Kemudian untuk polanya kita akan gunakan MRT, baik itu MRT versi gratis ataupun MRT dongle bisa untuk kita gunakan menghapus pola kunci layar pada Vivo Y91 ini. Di sini sudah aku siapkan MRT, kemudian kita akan coba untuk mengakses IDL mode dulu. Kita masukkan ke download mode, metodenya seperti ini ya. Kita bisa buka dulu device manager untuk mengetahui apakah handphone sudah masuk ke IDL mode atau belum. Kemudian kita siapkan pinset. Kita hubungkan dua titik test point. Sambil menghubungkan dua titik test point ini, kita bisa tekan tombol powernya. Kita mulai test point instan sekarang. Lepaskan dulu soket baterainya sejenak, kemudian kita pasang lagi. Kalau sudah dipasang lagi soket baterainya, kemudian kita hubungkan titik test point sambil kita klik tombol powernya. Untuk test point instan tanpa kabel, soket baterai wajib terpasang di mesin handphonenya. Oke, ini dia sudah kita lepaskan, kemudian kita pasang lagi. Sekarang tinggal kita hubungkan aja dua titik test point menggunakan pinset. Sambil menghubungkan titik test point, kita klik tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali. Kalau dirasa sudah masuk ke ideal mode, baru kita colokkan ke kabel. Jadi kita test point tanpa menggunakan kabel, test point instan aja. Oke, ini dia untuk tombol powernya. Karena ini kecil sekali pada centilan tombol powernya, maka harus kita gunakan kuku jempol kiri ya. Kita hubungkan dua titik test point ini menggunakan pinset, harus rapat antara mata pinset dan titik test point seperti ini ya, harus rapat. Kemudian sambil menghubungkan titik test point, kita bisa klik-klik tombol powernya, kita pencet-pencet tombol powernya 2 sampai dengan 3 kali. Kalau sudah dirasa berhasil, kita coba colokkan aja kabel data ke handphonenya sekarang. Perhatikan, di device manager akan langsung terbaca sebagai Podcom, kemudian di bawahnya kita expand Qualcomm HS-USB Key Loader 9008 pada COM sekian. Di sini terbaca sebagai COM 7, namun tidak harus COM 7 ya, bisa COM berapapun. Oke, sekarang kita menuju ke MRT-nya, kita bisa masuk ke menu Vivo. Silahkan bisa pilih dulu menu Vivo, kemudian pada bagian mobil option di sebelah kanan, modelnya kita pilih Y93, kemudian Y95, kemudian V11U1. Kita tidak gunakan Y91 ya. Untuk Y91 yang Qualcomm, kita gunakan Y93, Y95, V11U1, port auto, dan kita centang pada bagian format dalam kurung unlock, klik aja tombol start. Kita tunggu sebentar, ini dia sudah terbaca. Switch mobil to RE/WR mode sudah terbaca, kemudian reading mobil GPT block data sudah sukses. Kita tunggu sebentar sampai ada keterangan all is done. Kalau sudah muncul keterangan all is done, berarti proses web data erasing user datanya sudah selesai. Namun handphone ini tidak menyala otomatis. Khas chipset Qualcomm yang kita lakukan test point untuk masuk ke ideal mode, maka kita harus menyalakan handphone ini dengan cara manual. Lepaskan kabel datanya dan bisa kita lepaskan dulu soket baterainya ini. Kita tunggu 5 sampai dengan 10 detik sejenak aja, kemudian bisa kita colokkan lagi soket baterainya. Kemudian bisa kita tekan tombol power sampai muncul logo Vivo di layarnya. Tekan dan tahan aja sampai ada getar atau sampai muncul logo Vivo di layarnya seperti ini. Sekarang tinggal kita tunggu aja proses loadingnya sampai dengan selesai. Untuk proses loading nanti tidak hanya sekali ya. Kita bisa 2 atau 3 kali proses loading. Jadi tetap standby terus. Kita lihat tampilan handphonenya. Nanti ada perintah apa, kita ikuti aja perintahnya. Jika ada tampilan di layarnya seperti ini, proses wiping data, di bagian bawahnya ada keterangan wiping data do not perform any operation. Kita tunggu sebentar, jangan kita sentuh apapun di tombol handphone ini. Kemudian bisa kita coba letakkan lagi aja handphonenya, kita tunggu sampai proses loading yang kedua selesai. Tadi loading yang pertama, ini loading yang kedua, kemudian ini akan restart lagi, dan nanti akan muncul tampilan web data violet. Ketika muncul tampilan web data violet, kita jangan panik. Kita akan coba untuk ikuti aja web datanya. Jika tetap violet saat kita web data, maka kita bisa langsung reboot aja handphonenya. Kita langsung bisa reboot sistem. Setelah proses web datanya selesai, dia akan muncul tampilan seperti ini, web data file. Kita bisa klik OK aja, kemudian kita coba untuk web data lagi. Jika ternyata web data yang kedua file, maka abaikan saja. Kita coba web data lagi, kita tunggu sebentar, ternyata web data file, berarti kita abaikan ya. Kita langsung reboot aja, kita back, kemudian kita pilih reboot to system aja. Ini menu yang paling atas sendiri, ada keterangan reboot system.
Kelihatan ya, aku dekatkan sedikit. Kita klik aja reboot system, nanti handphone ini akan restart, kemudian melakukan proses loading yang ketiga atau proses loading yang terakhir. Untuk durasi loading yang terakhir ini lumayan lama ya, bisa memakan waktu sekitar 5 sampai dengan 7 menit. Jadi kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Oh iya, untuk proses wipe data hapus pola dengan metode seperti ini tentu saja akan menghapus seluruh data yang ada di internal memori handphone ini tanpa terkecuali. Baik itu foto, video, aplikasi, catatan semuanya akan hilang. Kemudian handphone nanti menyala dengan tampilan seperti saat kita beli baru dulu. Kita tunggu proses loadingnya sampai dengan selesai. Kalau proses loadingnya sudah selesai, dia akan masuk ke tampilan selamat datang FunTouch OS seperti ini. Tinggal kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Jika ternyata handphone tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu, ada keterangan belum masuk, bisa kita coba untuk konekkan handphone ini ke jaringan internet untuk proses setupnya. Kemudian nanti kita mungkin akan dimintai lagi untuk verifikasi pola kembali, atau kita akan diminta untuk verifikasi akun Google. Tapi tampaknya di sini kita bisa lewati ya di bagian connect wifi. Kita coba untuk setup. Jika ternyata di bagian tahap akhir ada keterangan belum masuk, gunakan akun Google yang terakhir digunakan di handphone ini untuk sinkron, berarti kita harus melakukan bypass akun Google atau bypass FRP. Untungnya handphone ini tidak terkena proteksi FRP atau memang sudah otomatis terbypass saat kita lakukan erase user data menggunakan MRT tadi. Namun jika kita mendapati tampilan verifikasi akun Anda atau belum masuk, silahkan teman-teman bisa bypass FRP-nya menggunakan MRT, ganti menu yang sebelumnya adalah format unlock, ganti menunya ke erase FRP. Sekarang Vivo Y91 ini, Vivo 1817 atau PD1818EF sudah berhasil kita format ulang. Kita erase user data menggunakan FRP dan tinggal kita kembalikan ke usernya, kita tulis notanya. Tapi sebelumnya kita kembalikan dulu casing belakang dan juga fingerprint-nya tadi ya, baut-baut yang kita lepaskan kita pasang lagi. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flash Sale Tutorial. Ingat tetap jaga harga servisan. Dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.